pertanyaan saya tuh, ada ndak agama yang mengajarkan apa kejahatan? Kan tidak ada. Oh, hanya berdasarkan agama itu mengajarkan kejahatan apa enggak gitu ya Bang ya? Iya, tergantung yang meyakini Oke, baik. apa agama Abang, masing-masing. oke Abi, baik. Abang jadinya berlandaskan agama yang mengajarkan kebaikan, bukan agama yang mengajarkan kejahatan ya Bang ya? Enggak, maksudnya kan selama ini kan kan tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu loh. Oke, saya tanya Bang. Dan masalah agama tadi itu kan ya tergantung meyakininya, caranya kayak gimana gitu loh. Baik, jadi harusnya mengajarkan kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya, membangkitkan birahi hingga pagi hari gitu ya. Saya mengurangi gitu loh narasi-narasi seperti itu. Jadi saya nggak mau mancing-mancing ke situ. Tapi kalau Anda pancing-pancing ya, insya Allah saya ladeni juga bisa gitu. Ya, insya Allah saya ladeni juga bisa. Itu udah makanan sehari-hari kalau bahas begitu. Ya. Ayo bantu di tap-tap, di posting ulang ya, di share-share ya. Ayo yang mau diskusi yuk. Tapi memang ya Islam itu memang agama para nabi ya. Kalau di tempat lain, apakah ajaran para nabinya itu sama? Apakah sama? Au au. Apakah sama ya kan? Kita lihat-lihat lah ya. Ini Queen Heart kalau kepanasan naik aja dong. Naik dong sayang, Queen Heart. Queen Heart, naik dong. Naik. Nggak berani naik ya dek ya. Nggak berani naik ya. Kamu kangen sama au-aunya. Katanya bulan puasa. Iya bulan puasa. Ini bulan puasa memang. Yang puasa-puasa selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Tapi ngomong-ngomong tentang puasa ya, aku jadi ingat satu sosok. Aku jadi ingat satu sosok dulu di mana ada sosok anaknya orang
tinggalnya jauh ya, jauh banget anaknya orang itu, tapi dia tuh puasanya 40 hari 40 malam. Ya katanya sih dia Tuhan, katanya dia Tuhan, tapi saya juga nggak habis pikir gitu, gimana ya kalau Tuhan puasa 40 hari 40 malam terus diusir apa, diculik, dibawa sama iblis. Gimana ya, ngeri ya, ngeri. Udah. Buat Oten kalau mau naik ya, nama-nama akunnya yang berakhlak ya. Jadi kalau ada permintaan tapi nama-nama akunnya aja udah nggak berakhlak, nggak ada adab, nggak akan aku naikin ya. Nggak apa-apa, saya mending nggak usah naikin Oten, mending saya nggak usah diskusi. Kalau diskusi sama orang dari namanya aja udah nggak ada adab, berarti niatnya udah ngehujat. Kalau kayak gitu hostnya nggak puasa dong. Alhamdulillah puasa. Orang beriman ada perintah puasa ya, kami berpuasa di saat Ramadan. Aku rasa lebih terhina mati diracun, persis mati kayak binatang serangga. Oh, mati diracun itu terhina ya. Dulu juga ada sih, ada yang mati diracun. Habis diracun minum, kamu tahu bunga karang? Bunga karang tuh dulu dicampur sama anggur asam, ternyata itu apa namanya, jadi racun loh itu. Tapi ternyata setelah dia minum dia meninggal dengan sekejap. Ya, saya juga takut sih. Tapi nabi-nabi saya nggak ada yang mati diracun, nggak ada. Baru level nabi ya, apalagi Tuhan itu kekal, nggak pernah mati. Katanya kakak puasa bahasnya tajam. Oh, lancip ini lancip, bukan tajam lagi, lancip. Bentar casannya coba aku pindahin sambil ngecas. Ini YouTube kita belum live ya, soalnya masih belum ada juga diskusi kan. Terus pagi-pagi di Komal apa, Raja Effendi host pagi-pagi di Komal, jangan sampai perang ketiga seperti Komal yang lain ya, ngeri didengar loh. Perang apa? Kalau puasa udah batal? Enggak batal. Puasa itu batal kalau dia itu makan, minum ya kan, atau bermaksiat ya, atau au ya, melakukan hubungan au dengan suaminya, dengan istrinya semasa jam-jam berpuasa, belum jam buka puasa, nah itu batal. Tapi kalau orang diskusi enggak batal, orang ngobrol nggak batal. Iya, perang kebenaran ya. Rudal juga batal. Oh, rudal ya. Rudal. Kalau rudal gimana nih maksudnya? Kalau ada yang diperangi, kita wajib memerangi dong, melawan dong. Iya dong, melawan dong. Kalau kita ditindas ya kita melawan. Masa mau dijajah kanan kita kasih tanah kiri? Ya nggak mau dong. Dijajah kiri kita kasih kanan semua? Oh ya nggak mau dong. Nggak mau. Yang mau naik wajib on cam ya. Yang nama-namanya penghujat aku nggak bakal naikin.
Mau sampai monyong kamu di situ pun nggak bakal aku naikin kalau nama-nama penghujat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Muslim, kakak. Muslim dong. Alhamdulillah. Abang Muslim ya bang? Iya, enggak, soalnya aku baca typingannya itu di bawah. Kayak gitu. Kenapa bang? Enggak, Bapak cuma nanya aja gitu. Ini bahasa apa nih, Kak? Islam agama para nabi bang. Abang ada yang mau disampaikan? Oh, menaikkan yang oten-oten ya biasanya. Iya. Oh. Mau naikin yang oten-oten bang. Oke, lanjut Soalnya moga saya sebagai mantan oten saya prihatin soalnya kasihan sama yang masih oten-oten saya kasihan gitu kan. Cobalah kita ajak biasanya ngobrol kalau- baik-baik ya. Iya, kalau sudah mantan biasanya sudah tahu itu gerak-geriknya itu, Mbak. Biasanya, Kak. Ya. Kelemahannya itu, Kak, dalam membahas Bible itu. Iya, Kak, lanjut, Kak, ya. Lanjut, Kak, ya. Semoga Ya. sukses. Amin, makasih ya bang. Assalamualaikum. Nah, OTW mualaf kan kita dapat uang. Oh. Ya itulah ya, memang Allah itu maha kaya. Allah itu mendatangkan rezeki dari manapun, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan buat orang-orang yang beriman ya, di surat apa? Fusilat ya, bentar, takut salah. Iya, di surat Fusilat ya ayat 30 sampai 31 ya. Di situ ada janji Allah memang untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembah kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Allah jamin dunia dan akhirat, kehidupannya dunia dan akhirat itu dijamin. Jadi jangan kaget kalau orang mualaf ternyata bergelimang harta, orang mualaf ternyata rezeki datang nggak disangka-sangka datang gitu, walaupun keadaannya pas-pas gitu kan, tapi ternyata pas dia mau apa, mau mobil ada mobil, pas mau beli rumah ada rumah gitu kan, pas mau makan enak dapat makan enak gitu kan. Itulah karena itu memang janji Allah di dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 31. Jadi jangan panas sayang. Kenapa sih mualaf itu kok hidupnya jadi damai sejahtera ya? Karena kedamaian yang kita dapat, yang kami dapat nggak hanya di akhirat tapi di dunia juga udah dapet. Enak kan? Enak dong. Jadi jangan iri gitu ya. Itu baru untuk hamba-hambanya ya, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Allah kasih, Allah janji, dan Allah buktikan, Allah kasih semuanya. Enak, jadi mualaf itu enak. Oke, kita naikin lagi ya. Belum ada dan dari tadi ya, belum ada. Kenapa ketika mualaf menjelekkan apa sih? Menjelekkan apa? Jelekin apa yang dijelekin? Emang ada yang jelek ya? Emang ada yang jelek? Kayaknya dari tadi aku nggak menjelek-jelekkan apapun deh. Halo, Parlente. Halo juga, Iya, Parlente agama apa? Katolik. Oh, Katolik. Bisa open cam? Oke, mantap. Nah, kalau gini aku live-kan YouTube dulu kalau kayak gini nih. Bang, rokoknya jangan dilihatin bang, nanti kena pelanggaran loh, kena peringatan nanti kalau ngerokok. Iya bang, ini temanya kita Islam agama para nabi. Aku sambil ngeliat monitor ya, sambil mau live kan dulu ya. Oke. Iya bang, abang Katolik ya? Dari lahir bang? Dari lahir. Nah kan abang kena ini, tapi nggak apa-apa lah niku. Nggak masalah sih itu. Ya nggak masalah, pakai anti rungkat, bukan selin aja. Ini abang dengan temanya gimana nih bang? Islam agama para nabi. Ya tergantung yang meyakininya lah. Abang yakinnya Kalau gimana?
maksudnya ya kalau Islam yang menganggap gitu ya berarti seperti itu gitu loh. Kan tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah kan, setiap orang itu kan berhak meyakini agamanya masing-masing gitu. Gitu aja sih. Kalau Katolik sendiri gimana bang? Ya apa, tergantung yang itulah saya bilang tadi itu tergantung yang meyakini. Iya, Kalau kan abang agamanya Katolik seperti nih. itu ya seperti itu. Iya, kalau abang kan Katolik. Katolik itu apakah agama yang diturunkan, agama yang dibawa para nabi atau bagaimana bang? Kalau Katolik bang? Susah saya sih mau bilang. Santai aja bang, abang santai aja bang. Jangan susah-susah bang. Tidak ada masalah. Oke, Yesus itu, ya, Yesus itu ngajarin agama apa enggak bang? Dia ajarinya seperti apa? Kan katanya tergantung orang-orang yang mengimani. Nah, kalau saya kan mengimani Islam itu agama para nabi. Kalau Katolik ini agama yang bagaimana bang? Cinta damai. Cinta damai, cinta damai. Bukan ajaran para nabi. Kita tidak mengusik. Oh, nggak musik ya? Ya. Kenapa Terus, kita Bang? harus pengen tahu agama orang lain gitu loh? Loh, kepengen tahu agama orang lain sebenarnya gini bang ya. Kalau kita dalam berdiskusi lintas agama itu bebas bang. Kita diskusi, bisa tanya, bisa jawab. Dan lagian Katolik, Kristen ya bang ya, itu kan ada perintah bang, amanat agung. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Pertanyaan saya tuh, ada ndak agama yang mengajarkan apa kejahatan? Kan tidak ada. Oh, hanya berdasarkan agama itu mengajarkan kejahatan apa enggak gitu ya bang ya? Iya, tergantung yang meyakini. Oke, baik. Apa agama Abang, masing-masing. oke, baik. Abang jadinya berlandaskan agama yang mengajarkan kebaikan, bukan agama yang mengajarkan kejahatan ya bang ya? Enggak, maksudnya kan selama ini kan kan tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu loh. Oke, saya tanya bang. Dan masalah agama tadi itu kan ya tergantung meyakininya, caranya kayak gimana gitu loh. Baik, jadi harusnya mengajarkan kebaikan ya. Oke bang, saya tanya. Kalau saya percaya sama Tuhan saya gitu loh. Iya, pasti harus mengimani siapanya Tuhannya masing-masing ya, harus wajib. Sebagai Katolik harus mengimani siapa Tuhannya pasti. Saya nggak akan memaksa di situ. Kalau hostnya bilang Islamnya agama para nabi ya, Oke, ya mungkin ini itu. bang, langsung aja bang. Abang kan tadi saya dapat poin di sini dari abang yang bilang itu kan dari kebaikan ya, pasti agama mengajar kebaikan. Saya tanya nih bang, kalau membunuh anak orang yang tidak bersalah hanya untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah, itu baik apa buruk bang? Mengorbankan orang yang nggak bersalah nih bang? Siapa yang membunuh? Enggak, aku tanya nih, kalau ada orang dia harus menanggung dosa orang-orang yang bersalah padahal orang itu tidak bersalah, itu baik atau buruk bang? Kalau ada gimana? Kalau ada orang yang tidak bersalah tapi dia harus menanggung dosa-dosa orang yang bersalah, baik atau buruk? Orangnya nggak bersalah nih tapi dia disuruh nanggung dosanya, baik apa enggak bang kayak gitu? Siapa yang siapa yang menyuruh? Oke, langsung aja ya bang ya. Abang baca Galatia 3:13. Saya kalau apa Injil tuh nggak terlalu hafal gitu. Abang punya Bible di sana? Nggak ada, saya nggak ada megang Bible sih. Oke, nggak ada pegang Bible. Terus kalau gitu abang mau diskusi gini gimana? Ya udah, aku
karena aku yang mau nunjukin ya Bang ya. Galatia 3:13 itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini saya tanya nih Kak Bang, ini sebenarnya yang salah-salah manusia-manusia yang lain atau Yesus yang salah? Yesusnya Yang nggak berdosa? salah. Yesus nggak salah. Kalau Yesusnya nggak salah, kenapa harus Yesus yang dihukum? Yesus itu sudah dinubuatkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di mana nubuatnya? Dia mati itu bukan karena apa? Karena dibunuh di kayu salib gitu, tapi karena sudah dinubuatkan gitu loh. Sebentar. Dia mati, ya gimana? Cuman di sini nih banyak yang protes kalau Tuhan Yesus bisa mati, kalau Yesus Tuhan kami itu menyusui, itu yang selalu jadi protes dari. Enggak ada yang protes kok Bang, enggak ada yang protes. Itu kan iman kalian masing-masing gitu loh. Kita enggak ada yang protes. Iya, itu loh makanya saya jelaskan. Nah, cuma di sini kita diskusi Bang. Iya, Cuma di sini kita diskusi. Oke, di mana Bang nubuatannya? Dan tadi Abang kan bilang dia itu mati bukan dibunuh tapi dinubuatkan. Sering Bang, kalau mati tidak dibunuh, pertanyaan saya, ini Yesus mati di kayu salib kan menurut iman Kristen? Itu kalau dia nggak dibunuh, berarti dia bunuh diri gitu Bang? Dia nggak bunuh diri. Maksudnya dinubuatkan itu sudah kayak jalannya harus seperti itu untuk menebus dosa-dosa dunia, dan dia menjalani apa yang sudah dinubuatkan itu sudah benar gitu loh, tanpa ada perlawanan dari dia. Kalau dia mengikuti kuasanya dia bisa saja melawan, tapi karena untuk menebus dosa-dosa dunia itu ya dia tidak melawan dengan apa yang terjadi gitu loh. Katanya agama Katolik itu mengajarkan kebaikan, tapi di saat Yesus tidak bersalah, dia harus karena sudah dinubuatkan. Apakah baik begitu? Karena orang tidak percaya kalau apanya? Apakah itu baik orang yang nggak bersalah harus menanggung orang yang bersalah? Kan manusia berdosa. Ya, bukan Yesus kan yang berdosa? Bukan. Nah, kalau yang berdosa manusia-manusia termasuk Anda ini, kenapa Yesus yang disuruh nanggung? Ada orang berzina, orang nyuri, orang memperkaos, orang apalagi ya, memfitnah, bohong, ngibul. Ternyata yang nanggung Yesus, yang nebus Yesus. Adil nggak Tuhan kayak gitu? Nggak kejam kayak gitu? Itu kan sudah dinubuatkan untuk menebus dia yang menebus dosa-dosa dunia. Di mana nubuatannya? Ya dengan perjalanan hidup dia sampai dia disalibkan gitu loh. Ya, nubuatnya di mana Bang? Sampai nubuat itu rencana hidup yang harus mati yang harus terjadi. Saya tahu nubuat itu yang harus terjadi kan gitu kan, yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijelaskan, tapi itu akan terjadi kan begitu ya kan? Nah, itu dijelaskan di mana datanya Bang? Dijelaskan di mana? Datanya maksudnya gimana maksudnya? Dijelaskan di mana itu Bang datanya? Ada nubuatan Yesus bakal mati untuk menebus dosa-dosa, itu nubuatnya itu tercatat di mana? Ya di Injil lah. Dimana? Dari rangkuman semua yang tertulis di Injil. Di Injil, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kan dari pertama dia lahir ke dunia sampai dia wafat di kayu salib itu kan ada tertulis semua di Injil. Nah, kalau dia dari lahir
terus udah tertulis, berarti itu namanya bukan nubuatan lagi bang, udah tertulis, sudah terjadi bang. Kalau nubuatan kan dari yang belum terjadi kemudian terjadi, itu namanya nubuatan abang. Tercatat di mana? Di Injil. Ya di mana bang? Di mana? Alkitab. Matius, Markus, Di Alkitab kami. di mana? Iya, dari rangkuman seluruh Aduh, di Alkitab itu gitu. ya udah abang nggak paham nih, aku kasih dalil aja deh bang ya. Ini bang, abang kan punya iman Bukan nggak yang paham, namanya saya paham. Loh, Saya paham sebenarnya. Abang- Kakak tuh minta Kalau abang data paham, Injil yang yang abang pahami- menunjukkan nubuat. Iya di mana? Kalau abang paham di mana Kakak tuh minta, tulisannya? kakaknya kan pasti minta Injil yang menuliskan Yesus dinubuatkan untuk menebus dosa-dosa dunia itu, mana datanya? Pasti kakaknya minta itu. Rangkuman Iya, saya seluruh minta itu. data itu dari pertama hingga akhir di Injil itu ada semua gitu. Bang, bang, abang mengimani Bible pedoman hidup ya? Ya kan? Gimana? Abang mengimani kan Bible itu Alkitab. pedoman hidup abang. Ya, ayat, Suci. ya Bible abang lah. Alkitab itu semua istilah-istilah Arab bang. Tapi aku nggak mau bahas itu dulu. Nanti abang makin nggak paham lagi. Bang, yang namanya dari Kejadian sampai Wahyu itu tertulis dalam Bible abang. Terus di situ kenapa abang mengatakan dosa itu ditebus? Sudah dinubuatkan. Sedangkan gini, abang tahu Yesus anak siapa? Yesus anak Maria. Yesus keturunan siapa? Keturunan Daud. Bahkan sampai ke Adam. Betul? Yesus itu iya betul. Betul. Nah, Yesus itu adalah generasi-generasi turun-temurun dari nenek moyang, dari Adam dan Hawa. Tapi di dalam Yesaya 18:20 di situ sangat jelas, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Orang benar itu akan menerima kebenarannya, orang fasik itu akan menanggung atas kefasikannya. Itu tercatat bang di dalam Bible. Ini yang dosa siapa? Kenapa Yesus yang nanggung? Sedangkan di Bible abang di dalam Yesaya 18:20 anak nggak nanggung kesalahan ayahnya. Siapa yang Sudah berbuat dosa itu yang menanggung. Siapa yang fasik itu yang menanggung. Yesus orang fasik atau bukan? Gimana? Yesus orang fasik atau bukan? Orang taksik gitu maksudnya gimana? Fasik, maksudnya? fasik. Fasik bang, fasik. Orang yang berdosa atau bukan dia? Bukan kan? Bukan. Iya. Di Bible abang orang yang berdosa yang harus menanggung kesalahannya. Di mana itu? Yesaya 18:20. Tapi kan ada penjelasan di ayat berikutnya. Maksud Iya. dari Yeskiel itu tadi. Iya bang. Justru kalau semakin Cuman saya tidak bisa bantahkan karena saya tidak megang Alkitab. Kalau saya pegang Alkitab saya tunjukin. abang ini Katolik nggak punya Karena saya- Bible. Abang Enggak, punya, karena kenapa abang nggak punya Bible di situ bang? Karena tempat kerja. Ini saya udah nggak Kristen lagi, udah lama saya ninggalin kekristenan, saya masih punya Bible. Bisa masih kayaknya punya, Pak. Kristen apa? Iya dulu, kayaknya? dulu saya Kristen Protestan. Kenapa meninggalkan Protestan? Nah, pertanyaan bagus nih. Kenapa meninggalkan Protestan di sini? Mengikut suami? Enggak. Saya nggak ngikut suami, Bang. Salah satu pertimbangannya ya, kalau memang mengklaim agama kasih, ajaran kasih, itu memang harus sesuai dengan akal sehat, Bang. Kalau kita menjunjung tinggi agama kasih, Tuhan kita ini pengasih, Tuhan kita ini penyayang. Tapi kenapa dia yang pengasih, dia yang penyayang, dia malah menghukum orang yang tidak bersalah? Apakah itu masuk akal? Apakah di situ sisi keadilan Tuhan?
Pertanyaannya siapa yang menghukum Yesus? Kalau saya tanya sama kakaknya. Nah, kalau abang mau tahu siapa yang menghukum Yesus tadi bang, di Galatia 3:13. Di Galatia 3:13, di situ Paulus mengatakan Kristus telah menebus dosa, ya, dan Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Karena kita itu pengikutnya Paulus bang. Itu Paulus yang mengatakan. Yang percaya dengan ajaran Paulus, karena kalian Yesus jadi kutuk. Kata siapa Yesus dikutuk? Kata Paulus bang. Makanya abang bilang tadi saya bilang ke abang, baca bang Galatia 3:13. Kenapa berani membilang kalau Yesus dikutuk? Ini saya tunjukin aja datanya ya. Abang soalnya nggak pernah baca Bible juga nih. Bukan nggak pernah, cuman nggak hafal aja. Iya, kalau abang nggak hafal minimal jangan kenapa-kenapa juga abang baca gitu. Saya juga heran kok ada ya berani-beraninya orang yang mengutuk Yesus. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini Kristus udah nebus kalian dari kutuk, ya, jadi kutuk Bisa dia. sebenarnya. Terus terkutuklah orang gantung pada kayu salib. Yesus, kalian mengimani Yesus mati di kayu salib. Kalian yang mengatakan Yesus terkutuk. Ini Bible kalian loh. Ini Paulus ini. Paulus yang mengatakan. Kami tidak mengimani apa Yesus dikutuk. Oh, jadi nggak percaya sama yang Paulus bilang ya? Iya. Oh iya. Oh, nggak percaya dengan apa yang Paulus bilang. Ini berarti Galatia 3:13 nggak usah dipakai. Karena ada penjelasannya lagi dari isian yang kakak tunjukkan. Oke, abang kalau mau jelasin gimana? Abang aja baru baca. Abang aja baru tahu. Abang aja baru tahu ayatnya. Tapi kan Karena abang nggak percaya. saya tahu ada penjelasan yang memperjelaskan itu gitu loh. Meskipun saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu gitu Oh loh. tahu. Namanya juga saya Katolik, ya tahulah saya. Ya udah. Apa? Kalau tahu, kalau abang tahu, saya tanya abang nih penjelasannya ya bang ya. Di situ ada sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Abang kan tahu. Tertulis di mana bang? Apanya? Yang Sebab gimana? ada yang tertulis? tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu tertulis di mana bang? Susah saya mau menjelaskan kalau saya nak pegang Alkitab. Kalau saya pegang Alkitab saya tunjukin. Alasan bang, iya itu namanya Bukan modal alasan, congol. tapi yang jelas kami percaya kalau Yesus dinubuatkan untuk menebus dosa Abang. dunia, dan dia bangkit dari antara orang mati Iya. untuk Ini bang, Hah? abang kalau mau percaya silakan. Abang mau percaya siapapun lah itu silakan. Kita nggak ada masalah gitu loh. Cuma kalau abang siap naik di komal ini, siap berdiskusi, siap data. Gitu bang. Kalau abangnya nggak tahu, sebenarnya gini, saya kasih sama abang. Kalau abangnya nggak tahu, saya bisa kasih tahu bang. Tertulis di mana itu? Abang mau tahu nggak? Karena saya lebih tahu bang. kan saya tidak tahu kalau ini pakai Alkitab mana yang ditunjukin. LAI, Ya, LAI bang. takutnya Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa takutnya apa? beda dengan Alkitab Katolik. Bang, Itu aja sih. iya makanya abang kalau mau bilang ini beda ya silakan dibuka bang. Ya, karena saya belum bisa tunjukin. Ya udah, kalau belum bisa tunjukin, abang berarti diem aja, nggak usah ngebantah, kan belum bisa nunjukin. Kalau mau bantah, orang mau membantah sesuatu, berarti dia udah punya bukti bang. Bener nggak?
Iya. Kan saya enggak tahu pertanyaan yang akan ditujukan ke saya yang mana. Oh ya iya Jadi dong kan- Bang, namanya diskusi kita itu tiba-tiba random Bang. Kita Iya. tiba-tiba itu random Bang, Abang ini. Makanya saya jawab dengan apa yang saya tahu gitu loh, ya apa yang saya ingat. Jadi sedikit banyaknya mengarah ke situ gitu loh. Enggak. Mengenai Ya udah Abang mau tanya apa nih Abang, soalnya ini ya, ini di bawah juga udah sebel nih sama Abang. Katanya turunin. Mungkin sebelum Abang saya turunin ada yang ingin Abang tanyakan mungkin. kok bukan, bentar dulu. Kok yang di bawah yang panas, kan kita di atas yang Enggak, lagi soalnya ngomong. nggak dapat edukasinya Bang. Sekarang gini Gimana? ya, ini netizen, saudara-saudara kami, apalagi saudara-saudara muslim yang super cerdas, Masya Allah ya. Itu mereka itu meluangkan waktu mereka untuk menonton kita ya, udah waktu mereka Karena terbuang, mereka tidak percaya kuota apa yang mereka saya bilang. terbuang. Kemudian apa yang mereka dapatkan itu nggak bermutu, nggak ada datanya gitu loh dari Abang, nggak ada ilmunya Bang. Bukan. Kalaupun ada datanya, kalaupun saya bantah, mereka tidak akan percaya. Itu aja sih. Ya kamu udah buktiin belum? Ngomong doang kan? Belum, enggak, bukan ngomong doang juga. Ya udah, mana Tapi datanya kalau bukan ngomong doang? setidaknya mengarah ke Injil saya gitu loh. Ya mana Namanya juga datanya? yang kita imani gitu loh. Ya Udah, mengenai abang saya kasih kesempatan. Abang mau bertanya atau saya turunkan aja? Soalnya abang nggak ada ilmunya bang. Maaf, abang nggak ada ilmunya. Kalau abang mau tanya silakan, saya kasih kesempatan bertanya. Kalau nggak silakan turun. sekarang saya tanya. Dari mana mengeklaim kalau Islam itu agama para nabi? Dari Al-Quran. Bisa tunjukkan datanya? Oh, kalau saya tunjukin, saya nggak mau open cam. Kamu aja dari tadi mau ditunjukin nggak? Saya hanya nyebutin aja ya. Nah, sama juga kan? Saya nyebutin datanya. Udah Saya nyebutin tunjukin datanya. Kamu aja nggak nyebutin datanya. Kamu bukan level saya. Ya. Saya mau jawab. Ya. Memang Saya jawab pun saya sebutin datanya. Kamu nggak mampu nyebutin satu data. Ya. Ini saya kasih tahu kamu. Islam agama para nabi, betul. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah itu telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad tentang agama yang telah diturunkan kepada para nabi terdahulu, kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Musa, kepada Nabi Isa. Nah, dan di situ Allah berpesan, tegakkanlah agama, jangan sampai kamu berpecah belah tentangnya. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 135, di saat orang-orang mengira kami ini Yahudi, kami ini Nasrani, katakanlah, apa katakan? Kami mengikuti agama Ibrahim, yaitu Islam. Ada datanya. Makanya Allah itu menegaskan satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam di dalam surat Ali Imran ayat 19. Coba tunjukin. Saya nggak mau nunjukin ke kamu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kan kamu aja dari tadi jangankan nunjukin ya, kamu saya suruh sebutkan data aja kamu nggak mampu. Itu kamu suruh saya nunjukin. Kamu jangan kurang ajar di sini. Iya. Kok saya kurang ajar? Emang saya ngomong apa? Saya Enggak, gini. Kamu saya tanya data di mana, kamu sebutkan aja nggak mampu. Terus kamu tanya saya, sudah saya jawab. Kamu minta saya tunjukkan. Kok kakaknya tiba-tiba bilang jangan kurang ajar? Iya, Emang saya ngomong. karena kamu nggak sadar diri. Kamu dari tadi diskusi sama saya tanya data Iya, di mana, kamu iya. nggak mampu nyebutin satu pun, nggak mampu nyebutin di mana letaknya. Tapi giliran kamu tanya saya jawab semua, saya sebutkan datanya terletak di mana. Ya udah, Nah, saya sekarang- kurang ajar. Kalau Ya saya udah. dibilang kurang ajar. Ya kurang ajar memang kamu, turun aja. Nggak ada ilmu ya, nggak ada ilmu kamu. Mau sok tunjukin datanya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.